Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bahas ya masalah apa sih pada motor yang sebenarnya bisa diterima dan enggak. Memang enggak semua motor itu sempurna. Tapi ya ketidaksempurnaan seperti apa yang ya mestinya bisa kita tolerir. Ya. Kalau menurut penulis, body itu merupakan sesuatu yang ya bisa ditolerir lah. Pokok ojo sampai gilani. Karena ya contoh tutup bensin, tutupnya bagasi depan ya, kan ada yang pakai kunci, ada lock-lockan macam-macam. Yang soal tutup menutup itu kalau tidak sampai mengganggu kenyamanan, tidak sampai mengganggu kepraktisan, itu sebenarnya masih bisa ditolerir ya. Tapi memang sih nyebelin, tapi bukan sesuatu yang bisa membuat orang tidak beli motornya, apalagi kalau solusinya gampang. Yang contoh bikin nyebeli sampai ya termasuk bikin orang males beli motornya itu ya kalau tutup bensinnya itu mudah macet, mau ngisi bensin sulit, dan makin parah lagi kalau ternyata dari bengkel resmi ini nggak punya cara untuk memperbaiki, jadi penyakitnya kambuh-kambuhan gitu ya. Jadi ya mungkin ada cara yang genah gitu, tapi bisa aja cara genahnya itu sulit ditemukan. Maksudnya sulit cari postingannya yang mana, sulit cari infonya di mana gitu ya. Jadi kayak tutup bensin nyangkut itu kan orang sampai hunting ya. Kalau nggak nemu ya ada kemungkinan motornya bakal dijual. Karena ya mempertahankan motor yang susah diisi bensinnya kan loh, ya untuk apa gitu. Fitur yang tujuannya sebagai pemanis tapi kok mempersulit, ya nggak bisa diterima kan. Terus kalau bodi miring apa jenenge, spakbor miring, bodi miring, ban miring, itu walau banyak yang menyebutkan wah jangan beli Honda, jangan beli Yamaha gitu ya. Tapi ya spakbor miring itu nggak pernah ya jadi satu masalah, nggak pernah ya ban aus miring itu jadi masalah. Walau misalnya penyakitnya nggak bisa sembuh-sembuh, jarang orang terus milih wah nggak akan beli NMAX lagi karena itu cuma ban. Kalau aus sebelah ya beli lagi, kok repot. Nah tapi kalau setang miring sebelah ya beda lagi ya. Kalau setang miring sebelah, wah orang kok jadi males. Bukan karena visualnya berarti kan ya, tapi fungsionalitas. Kalau setang sudah miring itu feelingnya saya nggak enak. Yang bikin repot kalau dari mekaniknya ngomong wes nggak bisa diperbaiki ini mas, soro. Terus apa lagi yang kocak? Kalau bodi kocak, lampu belakang kocak, pijakan kaki kocak, orang masih bisa toleransi. Nah yang nggak ditoleransi itu apa? Kalau lampunya kocak, wah apa ada tuh mas lampunya kocak? Itu ada PCX karena ya apa jenenge, mekanisme pengunci lampu depannya itu ya gagal desain ya, merupakan kebodohan desain, jadinya mudah sekali kocak lampunya.
Nah orang kadang ya pusing toh karena lampunya getar-getar gitu, karena reaksinya ke mata, ke keselamatan, ke kenyamanan mata. Jadi kalau getar, wah wis orang bisa wis puyeng ya. Jadi kalau getarnya di lampu wis parah. Yang juga nggak bisa diterima itu ya setang goyang getar ya. Kan apa dudukannya PCX itu pakai model bantalan. Nah kalau bantalannya itu goyang-goyang, wah, apalagi karena pernah ada kasus lepas, mengerikan sekali ya. Terus yang juga bikin orang mengeluh itu komstir ya. Tapi kalau komstir enggak sih ya. Orang itu kalau komstir ban itu sampai edek-edek, dipegang goyang-goyang itu ya orang biasanya milih ganti ya. Ganti komstir. Entah biaya berapapun dibelani. Jadi motornya NMAX, motornya PCX enggak dijual kalau gara-gara gitu ya. Milih dandani karena ya masih bisa diperbaiki ya, masih bisa normal lagi. Apa mana yang goyang-goyang yang orang nggak begitu suka itu ya. Kalau ban belakang goyang apa geser-geser gitu biasanya juga ada masalah engine mountingnya ya. Apa bearing untuk engine mounting apa jenenge engsele lah wis pokoknya. Nah itu orang lebih milih memperbaiki ya, karena ya secara perbaikan masih memungkinkan, walau agak lebih ribet. Terus apa mana? Terus berikutnya adalah komponen mati. Komponen mati yang bikin orang males beli motor itu ya, contohnya kalau starternya mudah mati, terus speedometer tiba-tiba mati, apa mana motor nggak mau dinyalakan. Itu memang ada yang ngomong, wah motornya gini, jangan beli ini gitu ya. Memang ada ya beneran nggak beli. Contoh Packer 12 itu bisa bikin orang menghindari Yamaha itu. Padahal di motor Honda juga ada penyakit yang semacam cuma gak ono error kode nih. Karena nggak ada error kode nih, ya orang nggak menyangkut paukan gitu. Padahal ya kejadiannya juga termasuk sering, karena ya banyak video-videonya di YouTube. Kabelnya karena konslet atau apa gitu ya. Jadi kadang ya error kode itu membuat orang jadi malah menghindari merek, karena dengan error kode penyakitnya jadi terkumpul jadi satu. Orang jadi bisa ambil kesimpulan, oh ini banyak loh ya yang kena error 12. Sementara orang-orang yang posting di grupnya sendiri-sendiri, motornya mati nggak bisa nyala gitu ya. Penyakitnya sama, motornya aki kelihatannya nyala tapi di starter nggak bisa gitu ya. Penyakitnya sama antara motor Yamaha dan Honda. Tapi ya yang Hondanya tetap orang merasa, oh ini masih layak dimiliki, sementara yang kena error 12 wes nggak beli ini lagi gitu ya kan ya, kayak gitu ya. Padahal sebenarnya errornya sama. Dan biasanya juga penyakitnya kambuhan karena orangnya tidak memperhitungkan, oh kalau olinya rembes maka harus cari oli yang nggak bikin rembes, karena orang nggak pernah mikir gitu. Orang mikirnya, oh ini ganti hardware, rembes lagi, oh ganti hardware. Nggak dipikirkan cara menghentikan rembesnya.
Terus penyakit getar. Getar ini sesuatu yang relatif ya. Tapi kalau getar, orang Indonesia itu termasuk menerima. Ini terutama untuk mereka yang motornya cuma satu atau cuma dua tapi sama. Bakal beda kalau misalnya orangnya punya motor yang nggak getar. Jadi kalau motornya sama-sama misalnya punya Grand, punya Marine Grand itu Legenda, terus Supra, getar, ya dianggap normal. Terus ya macam-macam lah ya. Motor Matic juga yang terutama itu penulis nggak tahan itu getarannya Honda Beat. Getaran itu macam-macam ya. Ada getaran frekuensi amplitude besar, frekuensi rendah, ada getaran amplitude kecil, frekuensi tinggi. Kayak NMAX ini getarannya menurut penulis termasuk frekuensi rendah, amplitude agak tinggi. Jadi kalau dibilang bisa kerasa ya bisa. Sementara itu yang punya Beat itu secara amplitudenya goncangannya kecil, tapi frekuensinya yang bikin tangan itu amit-amit sampai perjalanan cuma 20 km ya dari rumah ke kantor itu tangan bisa capek saking parah ya. Memang dikasih jalur stang berat masih masih enak, masih lebih lumayan daripada bawaan. Apalagi olinya kemudian mesran jadi makin berkurang ya, tapi tetap kerosok aja. Nah kalau misalnya olinya masih pakai oli standar, pakai MPX, nggak pakai jalur stang, wis getarannya amit-amit. Tapi gitu orang masih bakal beli lagi ya. Jadi soal getaran itu orang Indonesia termasuk menerima ya, termasuk no problem. Yang anggap problem cuma mungkin orang India. Jadi di India getaran mesin itu sangat-sangat jadi perhatian, nggak kayak di Indonesia. Orang Indonesia kuat-kuat ya. Kalau suara berisik enggak ya. Orang Indonesia toleran sekali dengan suara berisik. Jarang ada yang bilang, wah suara motor berisik terus nggak beli motor ini lagi. Enggak ya. Karena ya biasanya berisik indikasi motor harus diganti partnya. Kalau ada yang karena olinya memang kualitasnya rendah, mau ganti part berapa kali pun tetap aja berisik. Nah kalau sudah begitu orang akan menerima. Apa maneh? Kalau soal power itu tergantung kebutuhan dan tergantung pembanding. Kalau tahu motor yang versi lama enak dipakai nanjak, yang baru nggak enak dipakai nanjak, orang ya jadi pikir-pikir beli merek lain aja lah itu ya. Atau kalau yang sangat fanatik, wes beli yang versi lama saja. Ada orang yang kayak gitu. Pemaneh ya wis lah itu aja. Ini masalah ringan-ringan aja. Terima kasih udah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.